Kamu kalau lagi long run, suka sambil megang gadget nggak? Kalau suka, nih aku kasih tahu. Ternyata megang gadget sambil lari ngasih dampak yang buruk pada tubuh kita. Wow, kenapa? Kita bahas di Fit with Mel kali ini. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum kita mulai, as always, minta like-nya ya. Terus di-share juga ke teman-teman yang butuh infonya dan di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal ternyata bahaya kalau kita lagi lari sambil megang barang. Nah, barang apa yang biasanya dipegang? Kalau aku biasanya lari udah pasti sambil megang gadget. Banyak fungsinya, buat dengerin musik, terus buat terhubung juga sama orang-orang, WhatsAppan misalnya, terus buat order ojek online. Biasanya kalau udah kelar lari, biasanya kan untuk pulang suka bingung mau naik apa. Nah, semuanya ada di sini udah pasti. Aku harus bawa dong satu tangan sambil lari. Hati-hati, ternyata bahaya. Kenapa bahaya? Karena megang gadget atau barang apapun sambil berlari itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan halus dalam tubuh kita. Terus efeknya apa? Maksudnya gimana sih menimbulkan ketidakseimbangan halus pada tubuh kita? Jadi gini teman-teman, ketika kita berlari, megang barang atau gadget pada satu tangan, secara tidak langsung itu akan membuat tubuh kita menjadi tidak seimbang. Jadi tubuh kita imbalance, terus juga ada distribusi berat yang gak seimbang, larinya juga jadi tidak efisien, dan biasanya hati-hati, ini akan memicu terjadinya cedera. Karena apa? Karena badannya imbalance. Dengan kamu megang barang atau gadget, kamu akan membuat salah satu bagian anggota tubuh kamu jadi nggak seimbang, jadi momentumnya terganggu teman-teman, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi secara nggak sadar kamu akan mengkompensasi tuh, misalnya kamu megang handphone di sebelah kanan nih, jadi otot tubuh bagian kiri kamu akan mencoba untuk support, jadi dia compensate dengan bekerja lebih keras, dan ketika itu dilakukan berulang-ulang, disitulah kemungkinan cedera akan timbul. Nah, biasanya akan mulai kerasa sakit di bagian bahu, turun ke bagian pinggul sampai ke bagian kaki. Nah, ini nggak disadari, biasanya akan muncul setelah long run. Kok rasanya leher nggak enak, shoulder nggak enak, bagian hip juga pegel. Rupanya biang keroknya adalah ketika kamu megang barang atau gadget saat kamu berlari. Ketika kita berlari, lengan kita itu kan akan mengayun ratusan kali teman-teman. Jadi kebayang nggak, selama kita lari, let's say 30 menit, berapa ratus kali lengan kita mengayun. Nah, ketika satu bagian tubuh megang gadget, udah pasti tuh akan terjadi hal-hal yang memang jadi merugikan kita. Apalagi makin kesini, gadget tuh makin besar dan makin berat. Jadi kebayang ya kalau kamu megangin gadget, udah pasti ayunan lengan kamu jadi makin nggak fokus, tubuhnya jadi nggak seimbang, ditambah lagi kamu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena biasanya yang megang gadget itu akan diincer tuh oleh para penjamret. Amit-amit nauzubillah menjalik ya. Jangan sampai kejadian di jalan besar dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau bisa jadi gadget kamu nyenggol orang lain sehingga orang lain jadi sakit. Jadi sebenarnya banyak dampak buruknya dari kamu megang barang atau gadget saat kamu berlari. Terus solusinya apa dong? Nggak boleh megang gadget sambil lari, ribet banget. Padahal butuh banget gadget kan. Kantong juga nggak mungkin goyang-goyang, berat. Oke, jadi solusinya para ahli sudah menganjurkan kita untuk menggunakan running belt, teman-teman. Running belt ini berguna banget saat kita melakukan sesi, contoh sesi long run. Kalau buat aku sih bermanfaat banget, karena di running belt ini biasanya aku memasukkan gadgetku, ID kalau aku perlu, ketika aku ikut lomba lari aku juga bawa ID, terus uang kecil, semuanya bisa masuk ke dalam satu running belt ini. Ditambah lagi kalau misalnya aku lagi sesi long run, aku tuh suka pakai energy gel atau energy bar. Jadi semua yang sifatnya liquid atau cemilan yang aku butuhkan saat aku long run, aku masukin ke dalam running belt aku. Terus udah deh, langsung diiketin aja di pinggang, beres.
Terus running beltnya yang kayak gimana Kak Mel? Bingung banget, sekarang kan modelnya banyak macam-macam, size-nya juga banyak, yang paling pas tuh yang kayak gimana sih? Oke, kalau yang aku tahu running belt tuh ada 3 macam yang saat ini berada di pasaran. Yang pertama tuh yang ada zippernya, ada resletingnya kayak gini. Ini model yang udah duluan ada teman-teman, menurut aku ini model pertama sih. Jadi kecil-kecil cabai rawit ini bisa menyimpan banyak sekali barang karena dia bisa expand dan melar, dan size-nya juga macam-macam, ada yang size-nya 1 sampai 2 size di atas ini. Jadi artinya kalau kamu bawa energy gel lebih banyak, semuanya masuk di sini. Terus yang kedua, ada juga yang seperti ini, ada resletingnya, terus ada tempat botol minumnya gitu. Plus botol minumnya itu sendiri juga bagian dari running beltnya. Jadi kalau kamu long run, daripada kamu harus berhenti-berhenti di minimarket atau di warung, bawa aja running belt yang ada botolnya, jadi bisa lebih gampang. Terus yang ketiga, running belt yang kayak model corset gitu, jadi dimasukinnya dari atas, nggak ada pengaitnya. Kalau ini kan ada kaitannya gitu ya, jadi dimasukin gitu. Nah, satu lagi yang aku punya juga, itu modelnya kayak korset, masukin dari atas atau dari bawah, jadi nggak ada resletingnya, dia kayak model kantong-kantong gitu. Kelihatannya kayak nggak bisa bawa apa-apa, nggak bisa naruh apa-apa di situ, tapi rupanya pas aku coba, ketika aku race, aku masukin 6 energy gel sampai 8, itu cukup. Jadi bener-bener luas banget, ditambah lagi aku bisa naruh handphone juga di bagian belakang, jadi semuanya masuk. Sekarang tinggal kamu pilih aja sesuai sama kebutuhan kamu, dan sesuai selera juga, karena sekarang modelnya lucu-lucu banget. Oke, jadi punya aksesoris tambahan seperti running belt, menurut aku penting teman-teman. Ini investasi yang penting, karena kalau kita latihan long run, udah pasti kita membutuhkan running belt seperti ini untuk membawa barang-barang kita. Terus yang pasti dengan kamu pakai running belt, nggak megang gadget, kamu jadi lebih fokus latihannya, fokus pada form larinya kamu, dan terhindar dari cedera juga, terhindar dari resiko cedera tepatnya. Karena ketika kamu megang gadget, tadi aku udah bilang ya, tubuh kamu tidak seimbang, compensate, dan itulah yang membuat kamu jadi cedera, karena gerakan lari itu akumulatif, jadi jangan dianggap enteng megang barang itu ya. Terus kalau masih bingung kira-kira running belt kayak gimana yang gue butuhin, sekali lagi tanya diri kamu sendiri, apa aja barang wajib yang kamu bawa selama ini untuk long run. Bisa dari ID, handphone, kacamata, energy gel, dan teman-temannya. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu, dan ingat hati-hati kalau beli online, karena running belt ini mostly punya size, ada yang XS, SML, XL, banyak banget pilihannya, dan size kantongnya, jadi kamu harus perhatikan juga, sesuaikan dengan size tubuhnya kamu ya. Kalau kamu suka videoku ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya, dan di-subscribe YouTube channelnya aku please, biar aku makin semangat ya bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with FitMel. Bye-bye!